I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Alfiatur Rohmah dengan NIM 2012-2108. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah pengantar filsafat. Saya akan memaparkan dengan judul Relasi Ilmu, Filsafat, dan Agama dalam Dimensi Filsafat Ilmu. Di antaranya ada 1. Ilmu pengetahuan, 2. Fungsi ilmu pengetahuan, 3. Epistemologi dan agama, dan yang terakhir ada fungsi filsafat ilmu. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu ilmu pengetahuan? Jadi, pengertian ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ilm, Inggris yaitu science, Jerman Wissenschaft, dan Jerman Wissenschaft. Ilmu merupakan hal yang urgent dalam kehidupan manusia di dunia agar manusia meningkat kualitas dan kemampuan diri serta mengangkat eksistensinya. Nah, definisi ilmu pengetahuan secara umum adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris sebagai hasil. Nah, tentu saja tidak semua pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, namun mempunyai karakteristik khusus. Adapun karakteristik khusus ilmu pengetahuan diantaranya sebagai berikut. 1. Disusun secara metodis, sistematis, dan koherens atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dan kenyataan atau realitas. Yang kedua, dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang atau pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada fungsi pengetahuan. Di dalam tidak banyak yang menjelaskan fungsi ilmu pengetahuan. Menurut penulis, fungsi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai pengetahuan yang telah disusun secara sistematis berdasar syarat-syarat dan metode untuk dapat menjadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat berfungsi secara fungsional dalam suatu sistem, artinya sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian dan antara bagian saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, dapat membuat hipotesi yang akan diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, dapat mengendalikan berbagai hal berdasarkan teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi sendiri sering juga disebut dengan teori pengetahuan. Dan secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani. Epistemologi artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu atau teori. Secara epistemologi, yang disebut epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempunyai asal mula atau sumber struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Selanjutnya yaitu agama. Agama menurut istilah bahasa Indonesia secara etimologi, selain bahasa Indonesia berbeda-beda istilah. Religion dari bahasa Inggris, religis dari bahasa Belanda, dan din dari bahasa Arab. Tidak mudah untuk membuat definitif agama. Menurut penulis, definitif agama adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu yang bersifat spiritual dan hal-hal yang gaib atau tidak dapat dilihat oleh mata,
dalam agama Islam disebut keimanan. Selanjutnya ada fungsi filsafat ilmu. Nah, fungsi filsafat ilmu dibagi beberapa bagian. Di antaranya, 1. Untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia tentang makna, realitas, dan lingkup tanggung jawab secara sistematis dan historis. 2. Sebagai kritik ideologi, artinya kemampuan menganalisis secara terbuka. 3. Sebagai dasar metode dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. 4. Merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khusus di lingkungan akademis. Dan yang terakhir, memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analisis dan kritis tajam untuk berbuat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang fungsi agama. Fungsi agama dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi edukatif. Penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Yang kedua, fungsi penyelamat. Keselamatan yang meliputi bidang luas adalah keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Yang ketiga, fungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedalaman batin melalui tuntutan agama. Yang keempat, fungsi sosial kontrol. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntutan agama tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang kelima, sebagai pemupuk solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam suatu kesatuan, yaitu iman dan kepercayaan. Dan yang terakhir ada fungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesatuannya kepada adat atau moral kehidupan yang dianutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.